Baik, Bapak dan Ibu. Saat ini kita akan memasuki sesi pemaparan dan diskusi panel yang kedua tentang alih fungsi 3 profesi keuangan yang diawali dengan pemaparan materi oleh Bapak Sektiwidi Hartanto dan Bapak Dadan Kuswardi. Sesi diskusi panel akan dimoderatori oleh Bapak Asih Arianto. Bapak Asih Arianto saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha pada Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Baik, kepada Bapak Asih Arianto, dipersilakan untuk memulai sesi pemaparan dan diskusi panel. Terima kasih Mbak Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua maupun anggota dari Asosiasi Profesi Keuangan yang telah berkenan hadir. Kemudian juga ini telah hadir di samping saya Pak Sekti Widi Hartanto. Beliau adalah Kepala Bidang Perizinan dan Kepatuhan Penilai, Aktuaris, dan Profesi Keuangan lainnya. Kemudian yang sudah kondang ini artis kita, Pak Dadan. Beliau adalah Kepala Bidang Pemeriksaan, Penilai, Aktuaris, dan Profesi Keuangan lainnya. Jadi pada kesempatan ini kita akan bicara terkait dengan topik mengenai double nggak apa-apa ya Pak, tentang pengalihan pembinaan dan pengawasan 3 profesi. Mungkin kalau boleh note dari tadi keynote speech Pak Sekjen, selain pembinaan dan pengawasan juga pengembangan. Jadi rupanya beliau juga aware betul dengan pengembangan. Jadi mungkin kita juga sudah harus beralih tidak hanya di pembinaan penguatannya dan di pengawasannya, namun di pengembangan profesi juga menjadi hal yang sangat urgent. Mungkin sebelum memulai diskusi, ada baiknya saya sampaikan beberapa pengantar. Jadi kalau kita bicara alih fungsi atau kita bilang kalau di Bu Menteri menyampaikan itu adalah suatu integrasi. Ini adalah bukan hal baru di pembinaan dan pengawasan profesi. Jadi sebelum tahun 2010 itu PPPK, cikal bakal PPPK itu hanya menangani terkait dengan akuntan publik. Kemudian pada tahun 2010 muncullah PPAJP, tambah satu lagi, yaitu penilai publik. Kemudian di tahun 2015 tambah satu lagi profesi baru masuk, yaitu aktuaris dan aktuaris publik atau aktuaria. Dan di tahun 2019 atas amanah Ibu Menteri kita tambah 3 profesi baru, yaitu konsultan pajak, ahli kepabianan, dan pejabat lelang kelas 2. Namun di perjalanan waktu kita juga lihat seperti akuntan manajemen dan akuntan berpraktik itu secara sukarela juga masuk di pusat pembinaan profesi keuangan. Dan ini sedang dalam proses, mulai ada pendekatan yaitu financial planner dan internal auditor. Ini juga sudah mulai merapat ke PPPK untuk menjadi kurang lebih kalau bahasa awamnya ya menjadi binaan. Jadi itulah kurang lebih jadi dari sisi sejarah. Kemudian kalau kita bicara mengenai alih fungsi, tentunya kita akan selalu ini untuk mereverse sebentar atau mengingatkan sebentar terkait dengan mengapa sih 3 profesi baru ini dialihkan dari tadinya konsultan pajak ada di Direktorat Jenderal Pajak, kemudian ahli kepabianan ada di Direktorat Jenderal Pajak, dan juga pejabat lelang kelas 2 yang tadinya ada di Direktorat Jenderal Keuangan Kekayaan Negara dengan segala model pembinaannya ke Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Jadi berkaca pada MK 898 tanggal 9 Desember tahun 2019, ini tanggalnya keren, hari anti korupsi. Jadi pas mestinya ini saya tonggak tersendiri buat kita gitu. Jadi tentang persiapan integrasi pembinaan dan atau pengawasan profesi keuangan selain profesi akuntansi, penilai, dan aktuaris. Jadi di dalam KMK tersebut jelas tujuan
dari Ibu Menteri mengapa mengalihkan pembinaan 3 profesi, yaitu untuk mewujudkan profesionalisme dan independensi pembinaan dan pengawasan. Ini juga sudah disampaikan oleh Bapak Sekretaris Jenderal tadi pada saat speech gitu. Jadi kalau tahapan juga tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sekretariat Jenderal, terdiri dari 3 tahapan, yaitu pertama adalah identifikasi ketentuan dan pengumpulan data dan informasi terkait pembinaan serta alih pengetahuan. Kemudian di sisi lain juga tahap kedua adalah sosialisasi kepada profesi terkait alih fungsi ini, kemudian juga penyempurnaan peraturan terkait organisasi dan tata kerja, juga penyempurnaan peraturan teknis pembinaan dan pengawasan. Dan tahapan terakhir adalah pelaksanaan pembinaan sendiri di PPPK. Jadi kalau bicara tadi Bapak ya, ada mulai dari sejarah, kita bicara sejarah. Kemudian kita bicara KMK 898. Kalau boleh saya catat ini catatan saya sendiri, tidak ikut-ikut orang lain Pak ya. Ini ada 3 tantangan saya catat Pak ya. Yang pertama adalah tentunya bagaimana proses pembinaan, pengalihan proses pembinaan ini tetap dapat menjaga hubungan antara profesi dengan stakeholder. Jadi intinya adalah pada saat dibina oleh Direktorat Jenderal di Kementerian Keuangan, bukan oleh PPPK, masalah profesionalisme, akuntabilitas, dan kredibilitas dari jasa yang diberikan itu nanti setelah pindah ke PPPK, bagaimana menjadi lebih baik tentunya. Setidaknya samalah gitu, jangan sampai malah mundur gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait model pembinaan dan pengawasan. Apakah nanti juga akan seperti ini saja? Jadi istilahnya kalau di ahli kepabeanan kami contohkan, itu di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hanya proses registrasi, apakah hanya seperti itu? Gitu. Jadi sama dengan sebelumnya, atau kita ikut aja sama dengan nanti kita ikutkan sama dengan apa yang PPPK lakukan terhadap akuntan atau penilai atau aktuaris yang sebegitu istilahnya apa ya kompleks ya, sebegitu kompleks dan komprehensif gitu. Atau mungkin ada model lain gitu, model lain dalam pembinaan dan pengawasan. Kemudian tentunya yang ini yang sangat menarik adalah tantangan ketiga. Ini kalau kita bicara tadi kita bicara eksternal, kita ini bicara internal di PPPK sendiri ya Pak ya. Mungkin yang saya lihat pertama kita kaitkan dengan tata kelola. Bagaimana PPPK menyiapkan suatu prosedur pembinaan, kemudian prosedur pengawasan dan hubungan antar bidang gitu Pak ya. Jadi kita bicara tata kelola. Kemudian yang kedua terkait dengan tentunya yang sangat menurut saya pribadi itu sangat penting, yaitu SDM. SDM kan tentunya kita bisa lihat Pak ya. Dari sisi kuantitas, kemudian atau dari sisi kapabilitas, dari sisi kompetensinya. Kalau lihat kan dari konsultan pajak itu jumlahnya yang akan dialihkan nanti 5.000 lebih. Ahli kepabeanan mungkin sekitar 12.000. Kemudian pejabat lelang kelas 2 itu kurang lebih di atas 150 kan Pak. Apakah orangnya akan tetap seperti ini aja, 162 orang atau nambah? Kalaupun nambah juga nambahnya gimana Pak gitu kan? Apakah kita ambil dari teman-teman di DJP atau teman-teman di DJKN atau di DJPC gitu, atau kita bangun sendiri gitu. Nah ini tentunya perlu kesiapan tersendiri. Kemudian selanjutnya yang ketiga, tantangan yang ketiga, kita tahu di konsultan pajak itu ada laporan rutin namanya di Sikop ya Pak ya, di Sikop. Tentunya di Direktorat Jenderal Bea Cukai juga ada mekanisme pelaporan, mekanisme pembinaan yang tersistem gitu. Dan saya yakin itu sudah IT-based gitu kan. Nah ini kan apakah PPPK nanti akan membangun baru IT-nya atau kita pindahkan aja yang ada di DJP, ada di DJPC, ada di DJKN gitu. Nah ini tantangan yang ketiga. Dan yang terakhir ini kalau di birokrasi sebetulnya tidak terlalu urgent, tapi di birokrasi sering menjadi masalah. Adalah mengenai sarana prasarana kan.
apakah anggarannya sudah bagaimana kesiapan dengan anggaran, dengan keuangan, dengan segala macamnya tentunya. Nah, ini tantangan di internal kita. Baik, nah ini tadi kita bicara pengantar. Mungkin nanti Pak Sekti dan Pak Dadan setidaknya bisa menjelaskan apa yang menjadi tadi pengantar saya. Nanti baru kita diskusikan lebih lanjut. Monggo kita pertama Pak Dadan dulu atau Pak Sekti dulu? Saya dulu. Monggo Pak Sekti silakan. Baik, terima kasih Pak Asih atas pengantarnya tadi yang sudah pengantarnya tadi yang sudah memberikan kepada kita gambaran gitu ya, mengenai apa yang akan kita diskusikan di sesi ini. Kemudian juga memberikan semacam guidance gitu ya mengenai atau gambaran mengenai challenge yang mungkin nanti kita harus hadapi bersama ketika P2PK akan mengalihkan 3 profesi ini ke dalam pembinaan, pengembangan, dan pengawasan di P2PK ini. Bagian saya mungkin saya akan mengantarkan mengenai proses pengalihan ini dulu ya Pak Asih ya. Jadi saya akan memulai dengan mengutip quote dari Bu Menteri yang disampaikan dalam sebuah kesempatan, yang ini kemudian menjadi dasar bagi terbitnya Keputusan Menteri Keuangan 898 yang menjadi acuan kita, acuan P2PK terutama dan juga unit eselon 1 terkait untuk melakukan proses integrasi ini. Saya quote ucapan beliau kira-kira seperti ini. Perlu adanya pengalihan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap konsultan pajak, ahli kepabeanan dan pejabat daerah kelas 2 ke PPPK untuk menghindari adanya konflik kepentingan dan meningkatkan independensi dan profesionalitas. Kalau kita lihat di situ oleh rekan-rekan kata independensi dan profesionalitas di bold itu untuk menunjukkan urgensi yang Ibu Menteri ingin tekankan mengenai mengapa perlunya adanya proses integrasi ini. Namun ini tidak berarti bahwa selama ini kedua hal ini tidak atau kurang baik ketika sekarang berada di unit-unit eselon 1 yang menjadi pengampu ketiga profesi tersebut. Ini hanya untuk memberikan penekanan saja bahwa inilah poin penting yang ingin diharapkan oleh pimpinan ketika integrasi ini terjadi. Mengapa independensi dan profesionalitas? Pertama, independensi. Kita tahu bahwa ketiga profesi yang akan dialihkan ke P2PK ini selama ini dibina oleh unit yang tugas dan fungsinya terkait erat dengan pekerjaan dari profesi tersebut. Contoh konsultan pajak dibina oleh Direktorat Jenderal Pajak yang tugas dan fungsinya membuat kebijakan terkait dengan perpajakan. Kemudian juga bea cukai, demikian juga halnya dengan pejabat lelang. Nah, ketika nanti ketiga profesi tersebut dialihkan ke unit yang memang tugas dan fungsinya semata-mata melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap profesi keuangan, maka diharapkan independensi tersebut bisa terwujud, gitu. Independensi bisa lebih terwujud, gitu ya. Karena nanti yang membuat kebijakan terkait dengan subject matters dari pekerjaan tersebut di dalam hal ini pajak, bea cukai maupun lelang itu tetap ada di unit-unit terkait, sementara P2PK pure akan menangani profesinya begitu, sehingga diharapkan lebih independen. Kemudian yang kedua ada profesionalitas. Apa yang dimaksud dengan profesionalitas di sini? Mungkin Ibu Menteri melihat bahwa P2PK ini adalah unit di Kementerian Keuangan dan saya melihat barangkali di Indonesia satu-satunya unit yang memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengembangan terhadap profesi keuangan. Sehingga di dalam P2PK ini sudah terakumulasi
pengetahuan gitu ya, keahlian terkait dengan pembinaan dan pengawasan profesi keuangan. Nah, itulah yang dimaksud dengan profesionalitas di sini adalah profesionalitas terhadap proses pembinaan, pengembangan dan pengawasan terhadap profesi itu. Nah, kemudian saya lanjut pada latar belakang dari ide untuk melakukan integrasi ini. Ada beberapa hal yang melatar belakangi proses integrasi ini. Yang pertama adalah kita tahu saat ini proses pembinaan terhadap profesi keuangan itu masih tersebar di mana-mana gitu ya. Jadi ya tadi ada pajak, konsultan pajak ada di Direktorat Jenderal Pajak, ahli kepabeanan ada di Bea Cukai, pejabat lelang ada di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan sebagainya, dan konsultan penilai, kemudian akuntan dan aktuaris ada di P2PK. Nah, ini kan padahal kita satu rumah, yaitu Kementerian Keuangan. Nah, oleh karena itu dipandang perlu untuk ya sudah profesi-profesi yang unit yang menangani profesi cukup satu saja, sementara unit-unit teknis konsentrasi pada pembuatan kebijakan, perumusan kebijakan terkait dengan subject matter yang menjadi pekerjaan utamanya begitu. Kemudian yang kedua tadi yang sudah disampaikan di quote tadi adalah dalam rangka peningkatan independensi dan profesionalitas. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah ini adalah upaya kita bersama. Tadi sudah disampaikan dengan sangat jelas sekali oleh Pak Sekjen maupun Pak Kepala Pusat P2PK bahwa ini adalah upaya kita bersama untuk meningkatkan kualitas dari profesi keuangan itu, Pak. Jadi diharapkan nanti kalau profesi keuangannya semakin berkualitas, kemudian tadi disampaikan dampaknya tentu pada pertumbuhan ekonomi dan trust masyarakat, kemudian juga akhirnya pada pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Nah, selanjutnya dasar hukum tadi juga sudah disampaikan. Ini adalah dasar hukum bagi proses peintegrasian. Jadi perlu dijelaskan Bapak Ibu sekalian hadirin dimanapun berada, ini adalah dasar hukum untuk proses pengintegrasian, bukan dasar hukum untuk pembinaan, pengawasan maupun pengembangan dari profesi masing-masing. Atau kalau kami membahasakannya aturan teknisnya bukan. Ini adalah dasar hukum untuk melakukan pengintegrasian atau dasar hukum untuk kami di Kementerian Keuangan melakukan tahapan-tahapan dalam rangka pengintegrasian tersebut. Jadi intinya di 898 ini isinya adalah staging atau proses ya. Proses ada step 1, step 2, dan step 3 di proses pengalihan ini gitu. Jadi sedangkan nanti dasar hukum untuk pembinaan, pengembangan dan pengawasan terhadap ketiga profesi tersebut itu nanti akan ada aturannya tersendiri, Pak. Jadi yang saat ini sedang digodok oleh rekan-rekan di P2PK dan juga nanti akan melibatkan unit terkait dalam hal ini pajak, bea cukai maupun kekayaan negara. Nah, ini kira-kira dasar hukumnya seperti itu. Kemudian saya menginjak kepada timeline. Jadi ini kira-kira timeline untuk proses persiapan tersebut. Kita sudah melalui 2 tahapan atau 2 stages yang kita lalui dari 2019 sampai dengan 2020 kemarin. Yang pertama adalah tahap persiapan, itu sudah kita lalui. Kami mengidentifikasi aturan-aturan apa saja yang terkait dengan ketiga profesi ini. Kemudian juga kami mengumpulkan data-data berapa sih jumlah profesi yang akan dialihkan gitu, sehingga kami harus menyiapkan resource berapa sih gitu kan. Kemudian juga yang tak kalah pentingnya adalah alih pengetahuan gitu ya. Jadi kita mengakui bahwa rekan-rekan di P2PK ini sudah punya pengetahuan yang mumpuni gitu terhadap pengawasan dan pembinaan terhadap profesi yang 3 sebelumnya. Tapi kan yang 3 ini kan baru, sehingga mereka juga harus belajar dari rekan-rekan yang selama ini melakukan pembinaan terhadap profesi tersebut, yaitu di pajak, di bea cukai maupun di lelang. Gitu. Jadi mereka belajar ke sana, melihat secara langsung, terlibat secara langsung.
Kemudian tahapan yang kedua adalah sosialisasi kepada profesi. Ini sudah kita lakukan juga di akhir tahun yang lalu, maksud saya tahun 2019 yang lalu juga kami melakukan sosialisasi bahwa untuk membangun awareness bahwa ini akan terjadi gitu ya. Kemudian juga kami juga sudah mulai menyusun aturan organisasi dan tata kerjanya di internal ya, dan juga menyusun tadi yang disebut dengan aturan teknis, aturan mengenai pembinaan, pengembangan maupun pengawasan dari terhadap ketiga profesi tersebut. Nah, memasuki tahun 2021 ini adalah crucial poinnya sebetulnya. Jadi titik krusialnya adalah ketika nanti ketiga profesi tersebut betul-betul sudah mulai running, kita alihkan pembinaan dan pengawasan serta pengembangannya ke P2PK. Nah, ini juga sesuai dengan arahan pimpinan, ini harus kita lakukan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian selanjutnya apa sih yang sudah kita lakukan di masing-masing stages tadi gitu. Nah, ini yang kira-kira sekedar gambaran saja untuk Bapak Ibu sekalian hadirin dimanapun berada. Kalau tadi gambaran umumnya, nah ini adalah detail dari apa yang sudah kita lakukan. Contohnya tadi kita di tahap pertama kita sudah melakukan koordinasi dengan rekan-rekan di unit eselon 1 pengampu profesi yang 3 ini. Kemudian juga kita juga sudah berkoordinasi dengan asosiasi ya Pak ya, asosiasi profesi masing-masing. Kemudian juga tadi peningkatan kompetensi SDM di P2PK, kita mengirim staf kita untuk internship di unit-unit, kemudian juga pendidikan, bahkan beberapa rekan kita sudah ini Pak, sekarang sedang brevet, ngambil berapa mengejar atau catch up dengan kemampuan rekan-rekan yang profesi yang nanti akan diambil. Demikian juga tahap berikutnya, tahap kedua juga sama kurang lebih. Namun di tahap kedua ini yang saya ingin point out adalah kami juga sudah mulai melakukan dalam tanda petik adalah pekerjaan terhadap profesi misalkan. Nah, kami juga ikut di situ dengan melakukan uji petik terhadap proses pengawasan, sehingga kita bisa betul-betul tahu gitu proses bisnis di ketiga profesi tersebut. Kemudian yang poin yang penting lagi di tahap 2 ini adalah drafting terhadap aturan teknis dari ketiga profesi tersebut. Ini yang nanti sangat penting untuk menjadi dasar bagaimana proses pembinaan, pengawasan dan pengembangan ketiga profesi tersebut. Tadi muncul di sesi pertama pertanyaan bagaimana proses pembinaan terhadap profesi kami gitu kan. Nah, ini nanti akan dirumuskan di draft peraturan Menteri Keuangan terkait ya. Kalau KP ya KP, kalau pejabat kalau ahli kepabeanan dan kalau pejabat lelang nanti ada aturan teknis terkait pejabat lelang. Nah, nanti di tahap 3 yang itu di tahun ini mudah-mudahan ya, itu nanti kami akan memfinalisasi aturan organisasinya, karena secara internal juga PMK P2PK juga harus diubah juga struktur dan tata kerjanya dengan masuknya 3 profesi ini, dan juga aturan-aturan teknis terkait ketiga profesi tersebut. Dan nanti yang poin yang ketiga itu running ketika proses pembinaannya sudah fully transferred ke P2PK. Nah, selanjutnya ini adalah arah strategi gitu ya. Jadi ketika nanti ketiga profesi tersebut masuk ke P2PK, tentu kan tidak serta-merta langsung ya Pak ya. Kan perlu ada masa transisi gitu. Nah, ini masa transisi terhadap 3 jenis kalau boleh dibilang klaster pekerjaan kita di P2PK, mulai dari perizinan, pelaporan, dan pembinaan serta pengawasan. Nah, pada masa transisi ini di perizinan, kami sekarang sedang melakukan pendataan ulang terhadap ketiga profesi tersebut, bahkan registrasi ulang juga sedang dilakukan, dan juga nanti akan diterbitkan izin profesi lagi. Jadi izin yang selama ini diterbitkan oleh
ketiga unit eselon 1 di Kementerian Keuangan, nanti akan kita terbitkan lagi dari P2PK gitu. Jadi sebagai starting point. Kemudian untuk pelaporan Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir. Jadi untuk yang pajak masih bisa menggunakan aplikasi yang disediakan oleh rekan-rekan di DJP, sambil kami menyiapkan nanti aplikasi yang bisa digunakan oleh ketiga profesi tersebut gitu ya. Ini sedang dibicarakan dengan unit terkait. Kemudian juga karena aplikasi ini relatif baru gitu, nanti juga kami akan melakukan tutorial kepada rekan-rekan profesi bagaimana menggunakan aplikasi yang akan memfasilitasi Bapak Ibu dari profesi untuk berhubungan dengan kami mulai dari perizinan, pelaporan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ini terkait dengan pembinaan dan pengawasan juga tadi regulasi sedang disusun dan sebagainya. Pemeriksaan nanti juga Pak Dadan akan lebih banyak menjelaskan mengenai bagaimana proses pengawasan ya dalam hal ini dalam bentuk pemeriksaan terhadap profesi. Kemudian selanjutnya adalah ini sekedar gambaran saja, dan ini adalah terakhir dari saya. Ini adalah gambaran atas jumlah profesi yang yang sekarang ada maupun yang nanti akan dialihkan ke P2PK. Yang pertama ini jumlah akuntan berregister itu per Desember kemarin jumlahnya adalah sudah 22.000, kemudian akuntan publik 1.450-an, akuntan berpraktik 790-an, kemudian penilai publik 700, konsultan pajak barangkali ada ya. Di slide berikutnya ada konsultan pajak. Yaitu konsultan pajak sekitar 5.000, dan kemudian breakdown dari masing-masing pemegang sertifikatnya sekian. Kemudian juga ahli kepabeanan, PJK. Jadi selebihnya itu lebih banyak bekerja di perusahaan-perusahaan, Pak. Iya, di perusahaan-perusahaan sebagai officer ekspor impor di masing-masing perusahaannya. Nah, ini juga akan menjadi pertanyaan, apakah mereka termasuk dalam lingkup yang akan kita bina. Nah, itu nanti mungkin kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Kemudian yang terakhir adalah pejabat lelang kelas 2 yang kurang lebih 150. Saya kira itu Pak Asif dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sekti. Sebelum ke Pak Dadan ini, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya garis bawahi dari Pak Sekti. Pertama, mungkin memang ini harus berulang kali kita sampaikan ya Pak Sekti ya. Pak Firman sudah menyampaikan, Pak Sekjen sudah menyampaikan. Tadi saya di pengantar menyampaikan, Pak Sekti menyampaikan. Saya di peralihan ini juga ingin menyampaikan bahwa ruh dari pengalihan pembinaan ini memang ada dua utamanya. Satu, sebagaimana menghindari konflik of interest antara pembina dan sebagai pengguna. Yang pertama itu juga ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan independensi dan profesionalitas. Artinya independensi sudah ada, profesionalitas sudah ada, tapi ingin ditingkatkan lebih jauh lagi gitu kan. Kemudian, nah ini tentunya Pak Sekti ya, serta-merta pembinaan pindah ke kita, ke PPK, bukan kan ini. Artinya masih perlu tahapan. Artinya sekarang juga sudah berjalan 1 tahun lebih, dan ini juga belum selesai gitu kan. Terus kemudian ada beberapa tantangan tadi yang sudah terjawab oleh Pak Sekti mengenai kesiapan tata kelola, SDM, IT, juga kesiapan sarana dan prasarana. Mungkin nanti yang salah satu lagi tambahan lagi terkait tadi dengan ada kemungkinan atau mungkin bahkan hampir pasti ya Pak Sekti, ada re-registrasi, kemudian ada re-issued izin gitu. Nah ini mungkin sedikit agak cerita saja ini nanti, jadi bisa buat teman-teman jadi
jadi pertimbangan khusus kan. Selalu kalau ada re-registrasi, re-issued itu selalu ada yang bilang, waduh saya ketinggalan waktu itu, saya pas ini, sehingga saya tidak registrasi ulang, jadi hanguslah saya, kesempatan saya untuk jadi. Nah ini mungkin hal-hal ini patut menjadi pertimbangan kita semua gitu. Oke, sebelum ke Pak Dadan, mungkin satu lagi Pak Dadan tadi, ada satu yang belum terjawab oleh Pak Sakti. Bagaimana model pembinaan nanti ke depan, terus bagaimana menjaga agar hasil pekerjaan atau jasa yang diberikan oleh profesi ini tetap profesional, akuntabel, dan tentunya kredibel ya. Monggo Pak Dadan, silakan. Ya. Kepada Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Sekti, Pak Asih. Jadi perlu ditekankan kembali bahwa pengalihan 3 profesi ini melalui beberapa tahap yang sudah kami lakukan. Terlihat tadi tahap-tahap dari tahap 1 sampai tahap 2 itu kita penguatan internal. Ya. Bagaimana kesiapan PPPK terhadap pengalihan 3 profesi ini. Kemudian ada penguatan eksternal. Bagaimana sinergi PPPK terhadap 3 unit eselon 1 pengampu, dan juga bagaimana sinergi PPPK terhadap asosiasi. Nah ini sudah sangat jelas sekali langkah-langkah kita ya, di dalam kesiapan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 3 profesi ini. Hal menarik kesiapan kami di internal adalah yang pertama terkait dengan penguatan SDM. Ya. Kami melakukan ikut serta dalam pendidikan yang diadakan oleh beberapa sekolah pendidikan ya, terutama di Brevet gitu ya. Terus kemudian kami juga mengundang unit eselon 1 untuk menjadi narasumber dan sebagainya. Kemudian di bidang penganggaran tadi ya, penganggaran juga sudah kita siapkan untuk penganggaran tahun 2021 yang sekarang sedang berjalan, dan juga penganggaran untuk 2022 dan ke depan tentunya gitu ya. Nah ini tidak perlu dikhawatirkan karena memang kita sudah diberikan amanah oleh Bu Menteri, tentu kesiapan-kesiapan itu harus kita penuhi gitu ya. Nah itu menjadikan ditambah lagi dengan experience kita ya, pengalaman kita terhadap akuntan publik, terhadap penilaian publik dan aktuaris publik, yang menjadikan kita coba untuk membuat satu pembinaan pengawasan yang serupa tetapi dengan ada modifikasi. Kira-kira seperti itu. Nah tentu ke-6 profesi keuangan itu kita akan regulasi secara umum sama alurnya. Tetapi ada kekhususan tersendiri dari masing-masing ke-6 profesi ini. Jadi, dan yang perlu kami sampaikan adalah dalam membuat regulasi, tentu kita akan mengajak 3 unit eselon 1 yang pengampu, dan juga akan mengajak asosiasi tentunya. Ya. Nah ini karena ini kita pengen yang terbaik, ya. Tadi bagaimana meningkatkan kualitas profesionalisme seperti yang diamanahkan oleh Ibu Menteri. Nah, untuk melihat bagaimana regulasi, kita coba melihat peraturan teknis 3 profesi keuangan yang existing. Bisa di ini. Nah, kita lihat di sini ada konsultan pajak, ahli kepabeanan, pejabat lelang kelas 2. Ya. Di konsultan pajak ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83, kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, kemudian ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2014, gitu ya. Nah ini hal yang menarik ya sebetulnya dapat kami sampaikan Pak Asih, Pak Sekti ya. DJP di dalam menyusun peraturan menteri nomor 111 ini itu mengajak kami gitu ya. Jadi kami sebagai narasumber bagaimana cara mengatur profesi gitu ya. Karena memang DJP melihat kami sudah berpengalaman lah ya di dalam
mengatur atau meregulasi 3 profesi sebelumnya atau 2 profesi sebelumnya pada saat itu gitu ya. Nah ini kami terlibat lah ya di dalam ini. Nah kalau membaca isi daripada PMK 11 ini itu alurnya sudah jelas sekali. Di situ mengatur tentang perizinan ya, tentang kewenangan, tentang hak ya, tentang kewajiban, tentang larangan, sanksi dan lain sebagainya ya. Tentang asosiasi juga diatur di situ. Dan ini juga sejalan dengan PMK kita ya terhadap 3 profesi yang kita bina saat ini gitu. Ini sejalan sekali ya. Jadi rasanya ini akan menjadi satu kemudahan lah menurut saya ya. Ketika kita meregulasi. Yang terpenting ada sinergi lah menurut saya antara DJP dan juga dengan asosiasi tentunya gitu. Jadi melihat gambaran dari peraturan Menteri Keuangan nomor 11 ini itu kita bisa mengadop hal-hal yang baik tentunya yang sudah diregulasi dan sudah dipraktekkan gitu loh. Nah, nanti dikombinasikan dengan kehususan kita di dalam mengembangkan 3 profesi sebelumnya gitu kira-kira ya. Ini untuk konsultan pajak. Nah, ini untuk ahli kepabeanan. Di sini ada undang-undang dan peraturan Menteri Keuangan, tetapi di sini tidak diatur, ini minim pengaturan. Saya di sini sangat malah sangat disayangkan gitu loh. Untuk ahli kepabeanan ini pengaturannya sangat minim. Jadi hanya disebutkan bahwa PPJK ya wajib memiliki minimal 1 ahli kepabeanan dan tidak diatur yang lainnya gitu. Nah ini kita mengajak ya kepada nanti DJP dan juga mengajak kepada asosiasi tentunya bagaimana memberdayakan ahli kepabeanan ini, bagaimana menguatkan ahli kepabeanan ini supaya menjadi satu profesi yang diandalkan tentunya di kepabeanan. Bagaimana ahli kepabeanan ini eksis gitu ya, dikenal banyak orang, dipentingkan banyak orang dan lain sebagainya gitu ya. Nah, untuk yang pejabat lelang kelas 2 ini pengaturannya lebih lengkap. Saya lihat ini lebih lengkap. Jadi kalau di sini ditampilkan 4 regulasi ya, sebetulnya banyak sekali regulasinya di sini gitu loh. Tetapi kita coba tampilkan yang urgent gitu ya. Nah, di sini kita coba, ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu menyebutkan pejabat publik sebetulnya. Ya, jadi bukti otentik ditantangan oleh pejabat publik ini mengarah ke sana gitu. Tapi undang-undang yang memang tentang lelang itu ada di zaman dahulu kala, zaman jebot gitu ya, zaman Belanda gitu ya, yang tetap kita pegang gitu ya. Nah, kemudian di Peraturan Menteri 189 itu tentang pejabat lelang kelas 2. Ini mirip dengan peraturan menteri yang di pajak yang 111 dan mirip dengan kita gitu loh. Di sini mengatur tentang perizinan ya. Terus ada sumpah jabatan kayak gitu ya. Karena ini dimiripkan dengan pejabat lelang kelas 1 gitu ya. Nah, kemudian di situ ada kewenangan, hak dan kewajiban, ada larangan, ada sanksi dan lain sebagainya. Nah, rasanya ini lebih mudah juga gitu ya, kita berkoordinasi dengan DJKN dan dengan asosiasi bagaimana ini supaya lebih lebih profesional lagi nanti si pejabat lelang tersebut lebih independen dan lebih dikenal gitu ya. Nah, kemudian di Peraturan Menteri Nomor 45 tentang pemeriksaan pejabat lelang sama ruhnya itu dengan pemeriksaan kami gitu. Sama di konsultan pajak ruhnya juga ada pemeriksaan berkala, ada pemeriksaan sewaktu-waktu, insidentil lah gitu kan ya. Itu sama sebetulnya ya. Kemudian di yang Peraturan Menteri tentang jaminan penawaran lelang ini ke teknis. Bagaimana si pejabat lelang kelas 2 ini berpraktek ya di dalam kegiatan lelang. Nah, ini rasanya kalau melihat dari gambaran ini ya, gambaran peraturan perundang-undang existing, rasanya ini sudah sejalan sih sebetulnya. Ya memang karena memang semua di Kementerian Keuangan gitu ya. Arah-arah kebijakannya sama seperti itu ya. Jadi yang perlu ditekankan di sini secara umum nanti kita
ke-6 atau 3 yang profesi keuangan yang baru ini yang baru bergabung dengan itu akan disamakan, tetapi masing-masing tentu ada kekhususan yang perlu diatur dalam sebuah regulasi. Itu kira-kira ya penekanannya. Oke, next. Nah, ini jadi saya ingin menyampaikan pola pembinaan profesi keuangan existing supaya mendapat gambaran yang jelas gitu bagaimana kami 3 profesi keuangan yang baru bergabung ini seperti apa sih gitu ya. Betul. Coba kita lihat ya. Nah, di sini ada gambaran ya. Ini diambil dari Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja ya, Kementerian Keuangan ya. Nah, di sini kalau lihat di sudut yang sebelah sana ya, yang asosiasi profesi, di situ ada peran ya, peran dari asosiasi profesi. Di situ mulai dari pendidikan ya sampai dengan sertifikasi profesi itu dilakukan oleh asosiasi semuanya. Itu diamanahkan di dalam peraturan atau regulasi kami gitu ya. Jadi di sini penguatan asosiasi profesi itu sangat penting karena bagaimanapun anggota dari asosiasi profesi yaitu profesi keuangan ya, akuntan, penilai, aktuaris dan lain sebagainya itu ada di bawah asosiasi profesi ya. Jadi sehingga peran asosiasi menjadi sangat penting sebagai langkah awal mewujudkan atau menelurkan ya seorang profesi gitu loh melalui sertifikasi profesi tentunya gitu ya. Di sini ada organisasi internasional ya, artinya antara asosiasi profesi yang ada di Indonesia dengan yang organisasi internasional itu harus bersinergi ya. Karena di situ ada semacam bagaimana standar internasional seperti apa, apakah bisa diadopsi di Indonesia dan sebagainya ya. Banyak hal yang ada value added-nya lah, bersinergi dengan asosiasi internasional. Nah, kemudian beralih kepada seseorang yang telah mendapatkan sertifikasi profesi tentu akan mengajukan izin ke P2PK. Gitu. Di sini ada proses, ada register, ada izin profesi, sampai izin kantor. Gitu ya. Nah, setelah mendapatkan izin tersebut, maka seseorang itu dapat melakukan kegiatannya, memberikan jasanya, ya, melalui kantornya, gitu ya. Nih, di dalam memberikan jasanya itu, ini dia harus siap, gitu loh, harus siap. Tadi udah di materi pertama udah disebutkan ya kesiapannya itu dengan adanya asistensi dari kita, gitu kan ya. Nah, di sini tentu ada kewajiban wajib dilaporkan kepada PPPK-nya. Kegiatan tahunan, gitu ya. Kemudian laporan tahunan ini by system semuanya. Kita sudah membangun dan mengembangkan sistem dari alur ini, gitu ya. Jadi udah sangat bagus itu. Nah, dari laporan tahunan ke database itu nanti kita analisis ya dan sebagainya, menghasilkan infografis yang bisa digunakan oleh berbagai kalangan, ya, mulai dari internal kita, internal Kementerian Keuangan, asosiasi profesi, ya, kemudian dari perguruan tinggi, ya, sampai kepada siapapun yang akan nanti menggunakan analisis tentang laporan tahunan tersebut, gitu ya. Nah, kemudian di dalam memberikan jasanya tentu yang wajib juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan, standar penilaian mutu, standar profesi, ya. Nah, ini diberikan fungsi pengawasan muncul di sini. Jadi kita mengawasi melalui pemeriksaan berkala dan pemeriksaan sewaktu-waktu. Tentu apa sih lingkup pemeriksaan ada nanti di PMK itu diatur. Lingkup pemeriksaan seperti apa? Jadi lingkup pemeriksaan bisa saya sampaikan di sini menyangkut 2 hal, terkait dengan administratif dan terkait dengan teknis, ya. Nah, nanti di dalam melakukan kegiatan pemeriksaan kita ada guidance-nya, SOP-nya yang kita punya dan sebagainya. Nah, ini menjadikan seorang profesi itu menjadi profesional dan dapat diandalkan tentunya. Dan ini menjadi dipercaya oleh masyarakat, gitu kan ya. Nah, di sini ada fungsi perumusan kebijakan, ada penyajian informasi, ada pengembangan profesi. Di sini semua fungsi daripada pembinaan, pengembangan dan pengawasan ada di sini semua berdasarkan peraturan menteri terkait dengan organisasi dan tata kerja, gitu ya. Oke, next selanjutnya. Nah, ini keanggotaan Forum Internasional dan Pengakuan Kesetaraan. Dapat saya sampaikan ya, ini untuk profesi akuntansi, ya, profesi penilai,
profesi aktuaris ini sudah bersinergi dengan asosiasi atau forum internasional ya. Kalau kita lihat ya di profesi akuntansi ini sebetulnya bukan 3 tapi banyak ya. Belum lagi asosiasi bersinergi dengan pihak internasional gitu ya. Kita di sini ada International Forum of Independent Audit Regulators. Ini jadi forum untuk para regulator ya di internasional gitu kan. Yang selanjutnya ada ASEAN Audit Regulators Group. Jadi ini grup untuk wilayah ASEAN ya. Kemudian ada ASEAN Chartered Professional Accountant ya, Coordinating Committee. Sama, ini juga untuk bagaimana nanti kita berkiprah di internasional gitu ya. Untuk yang penilai ada AFA ya, The ASEAN Valuer Association Congress, kemudian ada Pan Pacific Congress of Real Estate Appraiser, Valuers and Counselor, kemudian ada International Valuation Standard. Jadi bagaimana standar internasional itu bisa dipraktekkan di Indonesia, tentunya dengan kearifan lokal gitu ya. Kemudian di Actuaris ada Actuarial Seminar of East Asia, dan ada ASEAN Actuarial Conference. Nah ini kesemua kegiatan ini pernah kita menjadi tuan rumah. Nah nanti mungkin ini menjadi gambaran untuk 3 profesi yang nanti kita bina dan kita bina gitu ya. Ini bagaimana nanti, apakah di internasionalnya ada yang kita bisa sinergikan dengan baik gitu loh, supaya nanti praktek menjadi seorang profesi keuangan yang dibanggakan, yang menginternasional itu bisa kita dapatkan gitu ya. Selanjutnya, oke. Nah ini pengakuan kesetaraan, jadi pengakuan kesetaraan atas pemeriksaan yang dilakukan oleh PPPK terhadap akuntan publik atau kantor akuntan publik gitu kan ya. Ini diakui oleh Federal Audit Oversight Authority pemerintah Swiss, kemudian European Commission gitu ya. Artinya di sini due process dari pemeriksaan kita ini sudah diakui, ya kan? Jadi kalau berbicara masalah due process tentu kita bicara masalah SDM dong, gitu kan ya. Kemudian kita bicara masalah SOP, kita bicara masalah kertas kerja pemeriksaan, sampai ke report pemeriksaan. Dan jangan lupa kita juga bersinergi. Tadi sempat ya di bagian pertama Pak Agus, kita berkoordinasi bersinergi dengan asosiasi di dalam pemeriksaan, juga dengan kementerian dan lembaga lain. Tadi OJK disebutkan ya, kalau dipenilai dengan Kementerian ATR ya dan sebagainya ya. Nah ini kesemua ini menjadikan satu satu kegiatan pemeriksaan yang bisa diandalkan gitu ya. Kita semua sama ya, makanya tadi temanya bergerak bersama ya untuk untuk negeri. Ya kita tidak bisa hanya PPPK saja gitu loh yang bergerak gitu. Tapi kita juga harus asosiasi juga harus bergerak gitu loh, seiring sejalan gitu ya. Artinya di sini pola pembinaan pengawasan terhadap 3 profesi yang telah kita bina, ucapkan kita terima kasih ya. Selamat datang kepada 3 profesi yang baru kita bina ya. Kita bergerak bersama, mau nggak mau ini sudah menjadi satu keputusan Bu Menteri ya, dan kita sesuai dengan tahap-tahap tadi yang telah disampaikan oleh Pak Sekti, kita on track gitu loh. Dan untuk menggolkan atau memfinalisasikan tentu kita nanti next step di 2021 ya, dari segi penganggaran, dari segi kinerja dan lain sebagainya, kita butuh support gitu. Mungkin itu dari saya Pak Asih. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dadan. Pak Dadan sudah tahu saya ingatkan waktunya habis dengan buka masker ya Pak Dadan. Saya sudah siap ngomong. Jadi kalau boleh saya bukan simpulkan ya, saya catat ada 4 hal yang perlu saya garis bawahi. Yang pertama terkait dengan penguatan SDM. Penguatan SDM ini di sini disampaikan tadi Pak Dadan, banyak hal yang sudah kita lakukan. Mungkin saya dibisikin oleh Pak Sekti tadi. Kita juga ternyata sudah melakukan secondment di DJPC, di DJP maupun di DJKN. Kemudian juga Pak Sekti sempat membisikkan juga, ternyata di BPPK kita sudah pola pembinaan SDM-nya sudah mulai berubah nih Pak ya. Jadi setidaknya satu orang itu memiliki 3 kemampuan. Satu kemampuan dasar sebagai pembina. Jadi kalau di Pak Sekti itu seorang yang menangani perizinan, dia harus belajar terkait dengan perizinan. Terus kemudian kedua belajar terkait teknis profesi yang diampu.
Jadi kalau kami boleh lihat nanti yang terkait dengan profesi yang diampu ini, nanti ada pendidikan kemarin teman-teman sudah melakukan pendidikan dasar ya Pak Setia. Ada pajak, ada bea cukai, ada lelang. Setelah itu nanti ada pendidikan dilanjutkan dengan pendalaman untuk area-area tertentu yang dianggap sesuai dengan karakteristik dari profesi. Dan yang ketiga adalah sertifikasi ini yang sudah mulai jalan gitu. Kemudian tambahan satu lagi terkait dengan kompetensi pendukung. Jadi teman-teman juga ternyata diajari mengenai communication skills segala macam. Jadi memang ini soft skill dan hard skill-nya dan soft skill-nya berimbang ya Pak. Jadi memang organisasi memang betul seperti disampaikan oleh Pak Sekjen, organisasi yang lincah gitu, termasuk SDM-nya. Kemudian yang kedua terkait ketentuan teknis, kalau melihat tadi PMK 111, PMK 111 itu kalau boleh digarisbawahi itu PPPK dikurangi pengawasan. Jadi memang pengawasannya tidak kental di situ ya Pak Setia. Gitu. Kemudian terkait dengan aturan teknis di ahli kepabianan itu mungkin masih banyak yang harus PR tersendiri buat Pak Sekti dan Pak Dadan untuk mere-engineering atau justru membangun baru ya. Sedangkan kalau di yang terkait dengan vendum mister pejabat lelang ini kalau saya lihat ini PPPK banget ya, Pak. Sudah. Jadi hanya tinggal moles saja sudah masuk ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan kalau Pak Sadan tadi menyampaikan flow mengenai pola pembinaan. Jadi kalau teman-teman di konsultan pajak ya mestinya teman-teman sudah mulai bersiap diri untuk menyesuaikan ya. Kalau kurang lebih hampir sama dengan itu, berarti teman-teman di konsultan pajak siap-siap untuk dilakukan uji kepatuhan atau bahasa umumnya pengawasan, tapi bahasa uji pengawasan ya. Kalau di ahli kepabianan ya masih banyak ternyata harusnya dilakukan ya. Kemudian kalau teman-teman di PL2 ya sudahlah sama saja, enggak kurang lebih dipegang BPKN dengan kita yang dilakukan kurang lebih hampir sama, hanya ruhnya yang berbeda gitu. Kemudian kalau satu lagi yang terakhir tadi terkait dengan pengakuan internasional, jadi ini kepada bapak-bapak, ibu-ibu di asosiasi jangan takut. Pokoknya kalau dibina BPPK kita sudah berstandar internasional, bertaraf internasional ya Pak Setia, setara dengan yang dilakukan oleh teman-teman di negara maju gitu. Itu yang saya sebut tadi akumulasi pengetahuan, Pak. Akumulasi pengetahuan. Baik. Akumulasi pengetahuan yang kita miliki sudah di-recognize oleh ya. Baik. Kayaknya ada itu, Pak. Baik, ini kita mulai. Nah ini sesi kita ganti ya Pak Dadan. Pak Dadan tadi sama Pak Sekti menyampaikan apa yang ada di isi hati gitu kan. Sekarang kita tunggu dari teman-teman di audiens untuk menanyakan apa-apa yang perlu pendalaman atau apapun ya. Nah ini mungkin ada dua penanya live ya Mbak Molly. Itu yang pertama dari Pak Rizza Bambang dari Akai. Oke, silakan Pak Riza. Selamat siang, assalamualaikum. Sehat Pak Riza? Matur nuwun Pak Asih, selamat siang. Salam sehat buat Pak Sekti, Pak Dadan, dan semua jajaran pejabat P2PK dan juga teman-teman para peserta yang hadir di sini. Pak, silakan. Sebelum saya ucapkan congratulations Pak Sekti dan Pak Dadan karena sekarang sudah ada 6 profesi keuangan. Integrasinya kelihatannya sukses. Mudah-mudahan kita semua bertambah lagi profesi yang lain. Kita semua satu kapal Pak. Jadi satu kapal harus bergerak bersama untuk menjaga ekonomi di negara kita. Pertanyaan saya terkait statement tadi Pak. Jadi kalau di aktuaris ada PMK 227 yang baru 2020. Di situ sudah cukup komprehensif mengenai ruang lingkup jasa aktuaria, terus kemudian syarat-syarat perizinan dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana law enforcement P2PK akan tidak hanya pembinaan dan pengawasan, tapi juga pengembangan. Karena tadi di slide Pak Sekjen itu ada fungsi pengembangan profesi keuangan. Dan tentunya dengan semakin banyak profesi keuangan yang diintegrasikan, ada potensi overlap
jasa-jasa yang dilakukan. Dan itu bagaimana law enforcement yang dilakukan oleh P2PK untuk melindungi profesi yang memenuhi, misalnya katakanlah seperti konsultan aktuaria, apakah harus memenuhi semua persyaratan yang ada di PMK. Tapi ada konsultan lain, bahkan bisa dibilang konsultan gelap dalam tanda kutip, yang melakukan jasa-jasa itu tapi tanpa memenuhi PMK 227. Nah, itu bagaimana Pak? Kalau saya boleh bertanya. Matur nuwun Pak. Baik, mungkin saya tidak usah ulang pertanyaannya, Pak Dadan dan Pak Astri juga sudah mendengarkan langsung. Mungkin kalau pertama Pak Bambang bicara terkait dengan law enforcement, tentunya mungkin Pak Dadan dulu. Saya mau Pak Dadan untuk menjawab dulu. Ya, terima kasih Pak Bambang ya. Terkait dengan, jadi mungkin saya ini dulu. Untuk mungkin ke 6 profesi ini akan ada irisan gitu, ya kan? Ada irisan pekerjaan ya. Namun yang kita tekankan di P2PK jangan sampai keahlian dari masing-masing profesi itu tercederai gitu. Artinya antara misalkan akuntan dengan penilai ada irisannya, akuntan dengan aktuaris ada irisannya. Mungkin nanti akuntan dengan konsultan pajak ada irisannya. Nah, hal-hal tersebut sebetulnya kalau kita baca di PMK ya, di PMK yang dibuat di masing-masing profesi itu sudah jelas Pak, lingkup tugas, lingkup kerjanya sudah jelas. Jadi ketika misalkan nih, saya contohkan, ketika misalkan profesi akuntan ingin melakukan kegiatan penilai, ya berarti mereka harus punya kompetensi dulu. Berupa apa? Kalau misalkan dia mau apa istilahnya mau mengeluarkan report, dia harus punya izin. Ya, di situ juga disebutkan ada terkait dengan peraturan benturan kepentingan. Bagaimana seseorang yang memiliki dua izin boleh nggak sih? Boleh, silahkan. Tetapi pada saat mana akan melakukan pekerjaan yang mana? Pada saat mana? Nah gitu, seperti itu ya. Nanti detailnya ada di peraturan masing-masing ada seperti itu ya. Kemudian di kode etik asosiasi juga sebetulnya kan sudah ada gitu ya. Artinya seseorang yang melakukan kegiatan tanpa ada kompetensi pasti asosiat pun aware terhadap itu gitu ya. Nah selama ini kita pemeriksaan gabungan ya dengan internal dengan Pak Agus antara akuntan dengan penilai, antara akuntan dan aktuaris, bahkan dengan OJK juga kita sudah mulai memapping itu semua gitu ya. Nah law enforcement tentu sesuai dengan PMK alurnya ya. Jadi artinya ketika misalkan kita sedang memeriksa berkala ataupun sewaktu-waktu ya, ketika itu memenuhi satu kesimpulan ya, kesimpulan daripada temuan kami gitu kan ya, ini masuknya kemana? Ini masuknya kemana? Apakah ini ringan? Apakah ini sedang? Apakah ini berat? Ini sudah ada semua diatur gitu ya. Jadi kalau secara tools ya, kami sudah menyiapkan itu, gitu kan ya. Nah secara regulasi pun sudah menyiapkan itu. Sekarang tinggal bagaimana prakteknya. Tadi Pak Rija menyebutkan orang yang tidak punya izin dan sebagainya. Itu nanti karena ini peraturannya PMK Pak. Jadi artinya kita tidak melihat ini, tapi kita cuma harus mengingatkan ke semua profesi ya, dulu 3 sekarang 6, bahwa kita mengusung atau mengangkat profesionalisme, independen, gitu ya, seperti yang diamanahkan oleh Ibu Menteri tentunya. Nah, yang sudah kita atur rasanya sudah memenuhi ya, tetapi kalau misalkan kita ingin menyempurnakan, tentu kembali lagi kepada sinergi antara P2PK dengan asosiasi tentunya. Bagaimana menyikapi permasalahan ini. Tapi secara regulasi sudah ada SOP-nya. Gitu Pak Riza ya. Baik, mungkin ada satu yang belum terjawab dengan clear ya Pak, terkait dengan pengembangannya. Mungkin Pak Sekri bisa menyampaikan. Ya, terima kasih Pak Asih, Pak Bambang, Pak Riza, Pak Bambang. Yang pertama tadi saya juga ingin menambahkan sedikit. Kalau tadi Pak Dadan melihat dari sisi supply-nya, dari sisi profesinya, saya juga ingin menambahkan sedikit mungkin dari sisi demand-nya. Jadi ada baiknya para pengguna jasa ini juga aware bahwa profesi yang akan mereka gunakan itu ada regulatornya, sehingga mereka juga harus aware bahwa
ketika mereka ingin berinteraksi atau ingin menggunakan jasa dari suatu profesi, itu mereka harus mengecek misalkan apakah yang bersangkutan sudah punya register, apakah yang bersangkutan sudah punya izin dan sebagainya, sehingga jasa yang diberikan itu ada semacam jaminan gitu ya, jaminan bahwa yang bersangkutan itu legal gitu dalam melakukan praktek profesinya. Itu yang pertama. Kemudian yang terkait dengan pengembangan, memang ini menjadi tugas kita bersama, terutama kami di P2PK untuk bagaimana mengembangkan profesi ini bersama-sama dengan profesi tersebut gitu ya. Sehingga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kami lakukan gitu, yang bersama dengan asosiasi ya, apakah itu dalam bentuk pendidikan dan sebagainya, yang kita rumuskan bersama dalam rangka meningkatkan kualitas dari profesi yang bersangkutan. Yang itu juga nanti akan berlaku bagi ke-6 profesi tersebut. Jadi kami akan lebih lebih menjalin kerjasama dalam rangka pengembangan profesi ini masing-masing sesuai dengan bidangnya. Saya kira itu, Pak. Mungkin tambahan, Pak. Silakan. Ya. Yang untuk pengembangan sebetulnya memang di regulasi kita juga sudah ada ya, tusi daripada tempatnya Pak Ari terutama ya di bidang pengembangan. Di situ ada supporting kita terhadap pendidikan profesional berkelanjutan ya. Kemudian supporting kita terhadap penyusunan standar tentunya gitu kan ya. Nah, kemudian di situ juga ada fungsi sosialisasi. Nah, tadi yang Pak Sekti ya, sosialisasi itu nanti kita bisa mappingkan sosialisasi ke anggota asosiasi, ke asosiasi, kemudian ke pihak pengguna jasa ya. Kemudian ke perguruan tinggi ya. Kemudian juga kepada kementerian dan lembaga gitu. Jadi supaya profesi keuangan ini bisa lebih dikenal ya, bisa lebih profesional ya, independen dan sebagainya. Jadi mewujudkan bagaimana profesi keuangan ini bisa diandalkan sebetulnya gitu loh. Nah, fungsi-fungsi itu ada di regulasi kami gitu kan ya. Nah, sekarang kembali lagi kepada fungsi kita ini tentu harus bersinergi dengan asosiasi. Nah, kemudian sebetulnya di regulasi kita juga bicara masalah asosiasi. Ya, di regulasi kita itu disebutkan bahwa asosiasi itu diberikan amanah ya untuk tadi yang saya sampaikan di awal, diberikan amanah untuk melakukan kegiatan sertifikasi sertifikasi profesi keuangan gitu ya kan. Artinya di sini fungsi pengembangan yang dilakukan oleh asosiasi pun ada sebetulnya gitu. Itu kira-kira Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Dadan, Pak Sekti. Cukup ya Pak Bambang? Terima kasih. Terima kasih Mas Bapak. Mungkin lanjut ke penanya berikutnya yang live, yaitu Pak Henry PT Silalahi dari, saya tuh suka salah takut nyebut, IKPI atau IKPI gitu. Ya. Baik, silakan Pak Henry. Baik, terima kasih. Tadi kami mendengarkan dari para panelis dari P2PK, kami sangat mengikuti perkembangan apa yang akan dilakukan oleh P2PK. Perkenalkan Pak, kita sebut IKPI Pak. Oh, oke, baik. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, dan kebetulan saya sebagai salah satu ketua di secara struktural, sebagai ketua Departemen Humas dan Teknologi Informasi, Bapak. Dan kami memang ini terkait dengan pembinaan dan pengembangan. Di asosiasi kami, ini menjadi hal yang sangat concern kami. Bahkan kami sampai membangun satu sistem bagaimana melakukan pembinaan dan pengembangan berupa PPL kepada anggota-anggota kami, Pak. Bahkan termasuk bagaimana melakukan edukasi kepada masyarakat, ini juga menjadi konsentrasi kami di asosiasi kami, Pak. Sehingga masyarakat bisa, kami berinteraksi dengan masyarakat melalui suatu media yang kami kembangkan. Dan sampai dengan sejauh ini, seperti yang Bapak ketahui, kami tentu di bawah pengawasan pembinaan dari Direktorat Jenderal Pajak.
yang tadi saya ikuti bahwa kami akan menjadi bagian dari pengawasan dari PDOPK dengan pertimbangan masalah independensi dan profesionalitas. Nah, ke arah sana Pak, kami melihatnya seperti ini. Profesi lain, contoh adalah akuntan publik, sudah ada undang-undang yang menaungi mereka. Tetapi profesi kami belum ada. Tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Riza tentang overlap. Nah, ketika di lapangan bidang-bidang ini overlap, maka tentu kami menjadi lemah sekali dengan profesi lain. Karena profesi lain ada undang-undang yang menaungi. Sementara kami belum ada undang-undang menaungi. Memang dalam tahun 2019 ya, 2019 ada proses-proses yang kami ikuti di DPR, ada pembahasan tentang undang-undang konsultan pajak. Tetapi akhir-akhir ini kami belum melihat lagi perkembangan seperti apa. Nah, yang jadi pertanyaan, supaya, karena tadi esensi yang kami tangkap dari disampaikan oleh Bapak-Bapak panelis adalah bagaimana memposisikan profesi ini menjadi profesi yang membanggakan dan memberikan manfaat sehingga bergerak bersama demi kemajuan profesi dan negara ini. Memang kami juga sangat sepakat dengan itu, Pak. Nah, apakah dari P2PK dalam hal ini dari pemerintah ada rencana, Pak, untuk melahirkan undang-undang konsultan pajak? Karena dari kajian kami, konsultan pajak ini dan selama ini juga di Direktorat Jenderal Pajak kami dianggap sebagai mitra. Sebagai mitra. Oleh karena itu sebagai mitra tentu harus ada suatu payung hukum yang mendudukkan kami pada kesetaraan. Nah, kemudian Pak, di lapangan tentu karakter kami sebagai konsultan pajak dengan karakter akuntan publik maupun profesi keuangan lainnya saat ini berada di bawah pengawasan P2PK tentu berbeda sekali. Kalau akuntan publik itu kan sifatnya post, artinya mereview, mengaudit apa yang sudah dilakukan oleh para penyelenggara atau pembuat laporan keuangan. Tetapi kami sangat berbeda sekali, Bapak. Kami ini adalah sebagai mitra dari setiap wajib pajak. Bersama-sama kami bergerak, bersama-sama kami memberikan konsultasi. Sehingga tentu di dalam pengawasannya tentu akan sangat berbeda dengan akuntan publik. Ini baru bayangan saya secara pribadi mengikuti perkembangan pembahasan pada saat ini. Nanti bagaimana kira-kira pengawasan terhadap konsultan pajak? Karena tadi amanat dari KMK 898 akan menarik 3 profesi ini menjadi di bawah pembinaan dan pengawasan P2PK. Lalu Pak, saya yakin juga Bapak tahulah bahwa di lapangan konsultan pajak ini ada yang punya izin praktek, ada yang tidak punya izin praktek. Bahkan kami di dalam asosiasi, kami pun dilematis Pak. Kami mengawasi anggota kami dengan begitu ketat mengacu kepada PMK 111, karena PMK 111 ini kami internalisasikan di dalam asosiasi kami menjadi bagian dari kode etik kami dan juga bagian dari standar profesi. Tetapi di luar sana, ada yang tidak bisa kami jangkau. Tidak bisa kami jangkau. Nah, kira-kira bagaimana di dalam proses pembinaan dan pengawasan? Jangan sampai nanti seluruh anggota kami, katakanlah konsultan pajak seluruh kota di Indonesia, itu betul-betul dibina, diawasi, lalu ada di luar sana yang memberikan pelayanan, lalu juga diterima oleh undang-undang. Karena sebagaimana kita ketahui, pasal 32 akan di-challenge itu. Pasal 32 tentang kuasa. Dan itu sekarang berjalan. Maka sekarang gelar profesi itu, kami sendiri sebagai konsultan pajak yang melalui tahap ujian sertifikasi konsultan pajak, bahkan belum mempunyai suatu gelar khusus sebagai konsultan pajak. Ini mohon juga Pak nanti bagaimana pemberian gelar konsultan pajak ini. Karena di luar sana, kami juga tidak tahu bagaimana apa yang dilakukan di luar sana, selain asosiasi kami, menerbitkan satu gelar. Apakah gelar itu sah atau tidak? Ya, tentu kami tidak mau menyebutkan siapa yang menerbitkan, tetapi gelar itu ada, dan kami sejauh ini kami belum melihat ada hukum untuk memberikan gelar profesi ini. Mohon arahan dari Bapak bagaimana pembinaan, pengembangan, karena gelar ini tentu bagi kami sangat penting. Demikian yang dapat kami sampaikan, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Henry. Kalau saya catat ada 3 hal yang perlu didiskusikan oleh Pak Sekti dan Pak Dadani. Pertama terkait dengan
apakah PPPK akan menginisiasi undang-undang konsultan pajak, kemudian kedua model pengawasan karena sifat yang berbeda dari jasa yang diberikan oleh konsultan pajak dibanding dengan akuntan publik, walaupun mungkin sama dengan yang dilakukan oleh penilai publik ya. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan pemberian gelar ya Pak ya. Pak Skri dulu gantian konsultan pajak ya. Gantian Pak Skri dulu. Mungkin saya akan membahas satu persatu ya Pak ya. Untuk yang terkait dengan undang-undang ini mungkin jawabannya singkat ini. Jadi sepanjang pengetahuan kami hingga saat ini belum ada pembahasan setidaknya di level pemerintah. Kami memang pernah mendengar pernah ada usulan ya Pak ya. Ya tadi sudah Bapak sampaikan pernah ada usulan RUU konsultan pajak ini, tapi ternyata tidak berlanjut gitu. Kalau saya mengikuti juga beberapa tahun yang lalu, dan hingga saat ini sepertinya rodanya belum bergerak lagi itu terkait dengan RUU konsultan pajak. Tapi sekedar informasi saja, ini sekedar informasi Pak, saat ini pemerintah itu sedang juga membahas ya, menyusun gitu RUU sektor keuangan yang mungkin barangkali di dalamnya nanti apakah itu nanti bisa dimasukkan pengaturan mengenai konsultan pajak ini, itu saya belum bisa tidak tahu apakah itu bisa memungkinkan untuk diadop di situ gitu ya, RUU terkait dengan sektor keuangan. Kemudian yang kedua, saya setuju pendapat sekali dengan pendapat Bapak mengenai karakter yang berbeda dari karakter pekerjaan ya, yang berbeda dari konsultan pajak dibandingkan dengan let's say akuntan publik ya. Kalau akuntan publik itu kan sifatnya memberikan opini ya, opini terhadap sebuah laporan keuangan yang notabene-nya sesuatu yang sudah terjadi gitu, post. Sementara kalau konsultan pajak biasanya justru yang akan ke depan gitu. Kita tahu tax planning itu kan untuk ke depan, bukan untuk ke belakang kan. Tax planning dan sebagainya itu kan untuk sesuatu yang akan dilaksanakan di depan. Nah, bagaimana dengan karakter yang berbeda ini, dan saya juga sependapat bahwa konsultan pajak adalah mitra, baik itu mitra wajib pajak maupun mitra pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, dari dua sisi yang berbeda tapi tujuannya sama. Mungkin nanti itu menjadi PR kita bersama Pak, bagaimana kami ya di P2PK ini merumuskan, tadi juga sudah disinggung oleh Pak Dadan, pola pembinaan dan pengawasan terutama ya, pola pengawasan terhadap konsultan pajak ini dengan mempertimbangkan karakter yang berbeda tadi. Misalkan sebatas informasi yang kami dapatkan dari uji petik kemarin itu kan kami juga tahu bahwa ternyata tidak banyak gitu ya konsultan pajak yang menggunakan kertas kerja ketika mereka memberikan jasa konsultasinya kepada kliennya wajib pajak dalam hal ini. Nah itu juga barangkali nanti akan menjadi pertimbangan sejauh mana atau bagaimana atau jenis jasa seperti apa yang perlu kertas kerja misalkan dan sebagainya. Itu yang nanti mungkin perlu kita rumuskan bersama untuk dituangkan ke dalam aturan teknis terkait dengan untuk revisi yang 111 tadi yang akan nanti kita buat. Kemudian yang ketiga, ya memang ini kita juga mendengar juga nih dari hasil dialog kita dengan kan kami juga sempat Pak one on one dengan asosiasi ya, mulai dari IKPI, Perkopi dan sebagainya yang ada sekarang itu mengenai beberapa hal gitu ya. Ya salah satu yang banyak dikeluhkan adalah banyaknya dalam tanda petik ini mohon maaf konsultan pajak yang tidak berizin, yang gelap gitu ya. Nah itu kan sangat mengganggu pasar gitu ya, dalam hal ini pasar konsultan pajak. Nah itu yang barangkali dengan momen ini bisa kita tertibkan gitu ya, dengan misalkan mewajibkan wajib pajak untuk
untuk menggunakan jasa konsultan pajak yang sudah berregister misalkan, dan itu harus diterapkan oleh semua kantor unit pelayanan pajak. Jadi ketika konsultan pajak masuk ke kantor pelayanan pajak mengatasnamakan wajib pajak, tentu harus ditanyakan register dan sebagainya. Nah, itu untuk menghindari tadi black market tadi yang sangat mengganggu pasar konsultan pajak. Terkait dengan gelar itu monggo nanti kita mungkin bisa diskusikan ya terkait dengan, karena di profesi yang lain itu juga bisa menerbitkan gelar sehingga ada semacam value added gitu bagi profesi yang bersangkutan. Nah, saya pikir ini juga baik sekali kalau bisa barangkali nanti diterapkan di konsultan pajak. Saya kira itu kalau dari saya Pak, nanti mungkin Pak. Ini Pak Dadan menambahkan singkat, padat, dan singkat, padat, dan ya. Ya, terima kasih. Yang pertama mengenai undang-undang ya, memang penguatan profesi itu juga harus seiring dengan penguatan regulasi, gitu kan ya. Namun kita kalau untuk levelan undang-undang kan banyak hal lah yang perlu dilalui dan sebagainya. Nanti itu next step gitu ya. Tapi yang nanti kita akan buat itu sebelum undang-undang itu kita tentu PMK dulu, Peraturan Menteri Keuangan yang dibuat oleh P2PK ya, dengan melihat peraturan Menteri Keuangan existing juga gitu ya. Nah, ini juga ada hubungannya dengan pola pengawasan seperti yang di awal saya sampaikan Jadi pola pengawasan itu saya melihat ya dari PMK 111 itu sama, ada pemeriksaan berkala, ada pemeriksaan sewaktu-waktu, sebetulnya sama Pak, gitu kan ya. Karena seperti saya bilang kami juga terlibat di dalam membuat PMK 111 itu gitu ya. Nah, tetapi memang ada kekhususan khusus ya terkait dengan ke-6 profesi ini ya. Nanti itu terlihat di dalam pemeriksaan teknisnya, ya. Nanti saya bilang tadi pemeriksaan itu ada 2, ada administratif, ada teknis. Nah, teknisnya inilah yang nantinya harus dibicarakan, ya. Alurnya itu pasti alur standar, Pak. Konsultan pajak mengerjakan apa saja sih, alurnya seperti apa? Tadi ada yang bilang, oh kertas kerjanya enggak, bagaimana? Nah, ini yang perlu kita pastikan, Pak. Karena kertas kerja ini juga penting sebagai bukti hukum gitu loh, ya kan? Karena pengalaman kami kalau udah masalah hukum kan harus ada bukti ya seperti itu. Nanti kita harus bicarakan secara intens dengan asosiasi gitu ya, seperti itu. Nah, terkait dengan gelar yang gelap dan sebagainya, saya sih gini Pak, ini pengalaman di penilai ya. Di sini ada Pak Amin ya. Dulu waktu kita meregulasi penilai itu banyak sekali yang gelap-gelap Pak, gitu kan? Walaupun dengan PMK, tapi kita kekeh gitu loh. Dengan asosiasi bekerja sama, bagaimana memberantas si gelap ini, walaupun dengan PMK, gitu ya. Jadi artinya kita banyak-banyak di awal itu sosialisasi PMK kita kepada pengguna jasa dari konsultan pajak malah, gitu loh. Bagaimana seseorang yang dapat melakukan kegiatan konsultan di bidang perpajakan dengan gelar konsultan pajak yang dari Kementerian Keuangan P2PK, gitu, ya. Yang lain tidak bisa. Gitu loh. Nanti lambat laun yang gelap-gelap itu menjadi terang, mudah-mudahan gitu loh. Ya kan? Seperti itu kan kita harapan bersama gitu loh, ya kan? Nah, mudah-mudahan ini bisa. Jadi dengan pola pengalaman kami dengan asosiasi akuntan, profesi akuntansi, dengan asosiasi penilai, sekarang aktuaris gitu kan ya, kita sama-sama lah. Yang gelap-gelap itu ada di semua profesi Pak, gitu ya. Cuma apakah gelapnya gelap pekat ya, atau abu-abu atau gimana gitu loh. Ya, seperti itu kira-kira Pak ini. Oke, Pak Asih. Baik, terima kasih Pak Dadan, Pak Sekti. Cukup memuaskan ya Pak Henry ya. Puas. Baik, terima kasih ya? Pak. Puas, ya. Baik, ini ada keterbatasan waktu. Tetap di acara itu selalu adalah keterbatasan waktu karena waktunya sudah hampir selesai waktu kami untuk matching bertiga ini. Jadi mungkin dari pertanyaan yang lewat chat mungkin hanya satu yang bisa saya penuhi. Mungkin yang lain mungkin di waktu kesempatan yang lain bisa kita diskusikan kembali. Jadi dari Pak Gilbert Reli Perkopi. Pertanyaannya, bagaimana mekanisme pendataan ulang dan penerbitan izin konsultan pajak yang baru pada tahun 2021? Apakah ini berarti semua konsultan pajak
diterbitkan izin baru saja. Terima kasih. Mungkin ini karena ngomongin perizinan dan registrasi itu punya Pak Sekti, jadi saya nggak tanya Pak Dan, Pak Sekti aja langsung. Iya. Baik, terima kasih Pak Asih. Ini mungkin sebagai penutup ya, pertanyaan penutup maksudnya pertanyaan terakhir. Jadi untuk mekanisme maaf agak ke bawah nggak kebaca ini. Oke. Mekanisme pendataan ulang dan penerbitan izin untuk konsultan pajak itu jadi saat ini kami berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Pajak untuk melihat data konsultan pajak yang existing saat ini gitu ya. Kemudian nanti teknisnya mungkin nanti memang belum dirumuskan secara detail, tapi karena berdasarkan data yang ada kan mungkin ada yang sudah tidak aktif lagi, kemudian sudah tidak ada gitu ya, dan sebagainya. Jadi kami perlu mendata ulang dulu mana yang betul-betul eksis gitu. Eksis, jadi kan belum tentu yang sekarang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak kan masih eksis tuh Pak. Ada yang mungkin sudah berhenti beraktivitas, ada yang mungkin sudah tidak ada gitu, sudah berpulang dan sebagainya. Nah itu yang kita perlu data lagi. Nah, nanti kemudian kami akan menyebarkan mungkin surat gitu ya untuk tentunya nanti secara mekanismenya mungkin secara digital gitu ya untuk melakukan registrasi ulang. Nah, atas dasar data yang masuk melalui register ulang itulah nanti yang kita akan terbitkan izin baru secara otomatis untuk yang sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Sementara yang belum nanti tentu akan melalui mekanisme yang nanti akan ditentukan kemudian di aturan yang baru. Saya kira itu Pak. Baik, terima kasih Pak Sekti. Saya nggak kasih kesempatan kepada Dan, nggak apa-apa ya, jangan marah ke saya gitu kan. Jadi tibalah di penghujung acara. Namun sebelumnya mungkin saya akan berikan kesempatan kepada Pak Sekti dan Pak Dadan untuk menyampaikan closing statement ya. 1 menit. Pak Dadan dulu. Ya. Biasa main layangan nyangkut kemana-mana. Ya, saya sih selamat datang ya menjadi keluarga profesi keuangan di P2PK. Tentu kami akan berupaya lah menjadi regulator yang istilahnya yang profesional juga, tetapi kami juga meminta support gitu loh. Support dari semua pihak ya yang terkait untuk mendukung terciptanya apa yang diamanahkan oleh Ibu Menteri gitu kan ya. Tahap-tahapnya nanti secara teknis tentu ada ya. Tahap yang ketiga di 2021 itu sudah sangat jelas dan nanti perlu adanya sinergi dengan pihak terkait tersebut. Itu Pak. Oke. Terima kasih Pak Dadan. Pak Sekti langsung monggo. Ya, mungkin yang terakhir dari statement terakhir dari kami adalah integrasi pembinaan dan pengawasan 3 profesi ini memiliki tujuan yang mulia gitu Pak ya, dalam rangka meningkatkan profesionalisme dari profesi masing-masing. Nah, oleh karena itu kerjasama dan sinergi antara kami di P2PK dan juga dari profesi, baik itu secara individu maupun dari asosiasi, sangat diperlukan. Nah, oleh karena itu dalam waktu ke depan mungkin kita akan lebih banyak intens untuk melakukan koordinasi tersebut. Saya kira itu Pak. Baik, terima kasih Pak Sekti, Pak Dadan. Bapak Ibu sekalian peserta rakor, baik dari Bapak Ibu dari asosiasi maupun rekan-rekan dari P2PK. Jadi satu statement dari saya yang terakhir adalah bahwa keberhasilan dari integrasi ini semua berawal atau bermula dari niat baik dan sinergi kita semua. Jadi baik, terima kasih. Sekian dari kami bertiga. Kami atas nama Pak Sekti dan Pak Dadan, apabila dalam penyampaian ada yang kurang pas atau ada yang menyinggung perasaan Bapak Ibu, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.